suhunya tetap 0. 0. Ya, jadi 0,5 dikali 336.000 Joule per kilogram sama dengan 168.000 Joule. Sedangkan Q3 itu esnya itu sedang menguap, ya, mau ke 100 derajat dari 0 ke 100. Jadi Tulisannya 100 berarti delta T-nya, ya, perubahan 100. suhunya adalah 100. Berarti 100 dikali 2100, ya. Kenapa masih pakai 2100? Karena kalor jenis, ya, kalor jenisnya ini sama. Kalor jenisnya 2100 dikali 0,5 sama dengan 105.000 Joule. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu dapat simpulkan dari Q1, Q2, Q3 tersebut? Kalau yang A betul apa salah? Sekarang Bapak Ibu latihan menyimpulkan. Sudah tahu nih hasilnya. Tinggal kita simpulkan. Nah, terkadang anak didik kita, siswa kita sendiri kadang bingung kalau sudah ketemu, tapi bingung menyimpulkan. Nah, ternyata itu terjadi pada diri kita, ya. Diri kita sebagai seorang guru kadang juga menyimpulkannya yang susah. Jawabannya mana Pak Wayan? D, Pak. Yang tepat yang mana kira-kira? Yang D. Q1 nilainya Ketiganya paling tidak kelihatan, Pak. C. Ketiganya tidak kelihatan. Q3-nya 105.000 Joule. Oh, Cukup 100. sama ya. Iya, 105.000 Joule, ya. Oh iya, berarti nanti besok saya buat PowerPoint-nya jangan terlalu ke atas ini deh. Ya. Berarti yang tepat adalah yang D, Bapak Ibu, ya. Q1 nilainya paling kecil karena A, B, C, dan E itu semuanya gugur semua. Yang A jelas salah. Q1 lebih kecil dari Q2. Oke, betul. Tapi ada pertanyaan selanjutnya, tetapi lebih besar dari Q3. Q1 kan lebih kecil dari Q3, tapi ini lebih besar. Salah. Begitu juga dengan B. Q3 lebih besar dari Q2. Q3 lebih besar dari Q2. Salah. Salah sudah. Salah, Pak. Q3 nilainya paling besar. Salah juga lagi, Salah. ya. Nah, yang paling besar adalah Q2. Q1 nilainya paling kecil. Jelas, betul ini. Q1 setengah kali nilainya dari Q3. Kalau dibagi, tidak ada setengahnya. Oke, berarti yang tepat adalah yang D. Itu Bapak Ibu, ya. Jika menjumpai soal ini, Bapak Ibu memakai rumus itu, ya. Kebetulan saya juga ngeles anak SMP, jadi saya paham materi SMP ini. Ya, karena kadang kalau ada tugas itu pasti hubungannya dengan soal-soal seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, Atau ada Pak. yang mau ditanyakan? Itu dari mana? Dari monggo. Ya, silakan. Pak, yang Q1 min 9-nya itu diabaikan ya, Pak? Min tanda negatif 9. Iya, tanda Tanda negatif negatif karena delta 9. T Tidak, Pak. perubahan suhu itu kan selisih. T2 kurang Selisih suhu T1. itu, Oh, iya. misalnya Bapak Ibu kan berapa selisih perbedaan suhu di atas, kan tidak ada selisihnya negatif 9, tidak ada. Selisihnya ya berupa bilangan mutlak positif, gitu ya, 9 gitu. Jadi tidak ada positif atau negatif. Kalau bicara tentang delta T, ya. Gitu. Bukan begini, bisa begini kah, Pak? 0 dikurang dalam kurung minus 9. Bisa kah, Pak? Iya. Hasilnya 9. Iya, 9 kan? Iya, Iya. ya memang seperti itu. Jadi yang namanya selisih itu tidak ada kurang. Yang namanya selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, gitu kan? Yang kecil, ya, Pak. Iya, kalau saya menerapkan ke anak selalu seperti itu. Yang namanya selisih atau perbedaan itu besar dikurangi yang kecil. Jangan terbalik. Jangan kecil dikurangi yang besar. Nanti hasilnya negatif. Tapi kalau besar dikurangi kecil, pasti hasilnya positif. Oh, konsepnya, Gitu Pak, kan? ya? Iya, konsepnya seperti itu. Iya, 0 kurangi negatif 9. 0 itu kan lebih besar dari negatif 9. Iya, Berarti Pak. artinya 9 itu. Positif. Begitu juga dengan ini, 100 dikurangi 0 ya 100. Bukan 0 dikurangi 100. Gitu. Jadi selalu mengajarkan anak ketika mengajarkan tentang selisih atau perbedaan itu yang besar, nilai yang besar kurangi nilai yang kecil. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan.
Cukup jelas nggih Bapak Ibu? Baik. Berikutnya. Wah, ini sudah terlihat ini. Saya lupa itu animasi ini. Tadi kelewatan satu. Baik. Karena sudah terlihat, ini kira-kira Bapak Ibu bisa menyimpulkan yang mana yang fork west. Pertanyaannya adalah fork west. Nah, sudah ada contohnya juga C-nya. itu fork west. D mungkin Pak. Ya, D Pak. yang ada C. D Pak. Mana? Kebiasaan kan. Pak. Menghormati yang lebih tua. Ada yang B, ada yang C, yang ada yang C-nya. D, ada yang E. Pak, A dan C. B itu kan custom, B custom. A dan C. B custom, ya. Baik, sekarang kita D nggak teliti. A dan Yang C. B, yang B ini custom, berarti yang custom itu tidak boleh dipilih, nggih. Terus yang potongan rambut yang sedang menjadi tren, ini namanya mode. Mode. Ya, mode ya. Fashion. E salah, Fashion. A, B Ya, salah, Berarti yang mana? A, B, C salah. Berarti ada yang ada E dan D salah. C benar. Ya. Enggak, yang ada B-nya salah kan? Yang ada B dan C-nya ya Pak. C-nya salah. CP-nya salah. Iya, yang ada B-nya salah, ada E-nya salah. Ini Berarti E Sama. A dan C. tinggal D dan E. Iya. Yang mana? Ada D Pak. Membingungkan. Baik. A dan C saya Pak. D Pak. Baik. Yang C. Baik, saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nggih. Nah, ini soal-soal yang seperti Bapak Ibu harus hati-hati. Nggih. Nggih. Saya jujur, saya dulu awalnya juga seperti Bapak Ibu. Nggih. Bingung, nggih. Ini mirip semua ini kayak gini. Nah, gini Bapak Ibu. Usek itu cara melakukan sesuatu. Nggih. Contoh, ketika kita makan kolak, kita pakai apa Bapak Ibu? Pakai Ketika kita sendok. makan pakai sendok, nggih. Pakai Nggak mungkin kita pakai tangan, nggih. Itu namanya usek. Tidak sopan. Nah, Yusek. iya, usek itu bisa tidak sopan, bisa tidak masih tipis Bu, antara sopan dan tidaknya tipis kalau usek. Usek itu tidak masalah sopan atau tidaknya. Justru yang fork west ini yang bicara tentang sopan dan tidaknya itu fork west Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah, kalau usek itu contoh misalnya kita menggunakan makan, kita menggunakan tangan kanan. Walaupun boleh menggunakan tangan kiri, boleh. Kalau yang kidal kan kayak gitu, Bapak Ibu, boleh. Tidak masalah. Nah, itu usek. Contoh juga aturan memegang sendok saat makan. Dan ini kan bisa kanan, bisa kiri, bisa ada yang megangnya seperti megang pucuknya atau megang di genggam semua kayak gitu kan, ada kan masing-masing. Itu aturan usage cara. Gitu, Kebiasaan juga Pak. Nah, ya? ini berarti kebiasaan ya, tapi tidak dilakukan secara terus-menerus Pak. Jadi kebiasaan tapi tidak mesti dia harus dilakukan secara terus-menerus. Kadang bisa pakai sendok, kadang bisa tidak pakai sendok kayak gitu loh. Gitu ya, paham ya? Usage. Tuh. Nah, sedangkan fork west itu sudah disebut kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan nanti biasanya sanksinya ini berupa teguran Bapak Ibu. Sanksinya itu teguran. Jika kita tidak melakukan fork west ini, kita ditegur. Contoh, kita tidak menghormati orang tua, pasti kita dapat teguran dari orang lain, ya kan? Nah, jika kita tidak sopan dengan orang, pasti kita ditegur. Contoh, misalnya kita bersendawa, Bapak Ibu. Kita bersendawa seenaknya sendiri. Nah, pasti di sebelahnya pasti menegur kita kan, Bapak Ibu, nggih? Menegur. Pokoknya sing kalau angop, sendawa atau itu ditutup atau bagaimana yang sopan. Nah, itu fork west, Bapak Ibu ya. Itu. Jadi yang A ini termasuk fork west. Berarti jawaban yang tepat adalah A dan C. A dan C. Itu. Sedangkan Morse itu tata perilaku. Ini lebih tegas dari usage dan fork west. Contoh apa? Morse tata perilaku itu sudah masuk aturan Bapak Ibu. Aturan secara tidak tertulis. Misalnya
Hilang tidak meluncuri, Pak. tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, itu namanya mors, ya. Tidak boleh kumpul kebo misalnya, mohon maaf, tidak boleh selingkuh, itu mors, ya, itu mors. Tegas, lebih tegas sanksinya. Nah, kalau custom jelas ini adat istiadat nih Bapak Ibu nih. Contoh tadi ngaben ya, terus mungkin di mana di daerah lain ya, upacara kesodo apa dan sebagainya. Itu custom. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ya sebetulnya Bapak Ibu cukup memahami saja mana yang salah. Mungkin Bapak Ibu bingungnya antara yang A, D, dan E ya Bapak Ibu nggih. A, D, dan E nggih. Ini. Nah, D ini aturan memegang sendok itu usage, cara Bu ya. Cara memegang sendok kayak gitu ya. Tapi D. Itu berarti jawabannya yang E untuk soal ini gitu Bapak Ibu nggih. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Mau tanya Pak, Oh, gimana Kok? kalau misalnya siswa itu mengangkat tangannya itu menggunakan tangan kanan, itu termasuk usek atau kebiasaan atau apa Pak? Always. Used. Usage, Eh, usage, usage. Cara. Kalau biasanya Usek. orang Jawa kan nggak baik kalau tangan kiri. Ya. Ya. G. Nah, G. bicara tentang itu, kadang kan gini Pak, antara usage dan folkways itu bedanya tipis. Cuma usage itu lebih ke apa ya? Sesuatu yang tidak dilawan secara terus-menerus. Berarti bisa kadang tangan kanan, kadang tangan kiri, kadang ada yang kidal, kadang ada yang tidak kidal Bapak ya. Kadang yang kidal kan pakai tangan kiri gitu ya. Tapi tentunya ini kalau bicara tentang kesopanan ya, menghormati orang yang lebih tua, lah itu mungkin lebih ke folkways. Sebagai contoh gini Bapak, ketika makan ya, makan pakai sendok. Kadang ada yang pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri. Gitu nih Bapak. Lah, ketika memakai tangan kiri, karena dia memang bisanya pakai tangan kiri, ideal. Nah, itu maksudnya Yusek Bapak. Meskipun itu tidak sopan gitu. Tidak sopan gitu. Artinya tidak familiar. Aneh gitu ya. Ya aneh. Itu memang caranya dia seperti itu. Tapi bicara tentang folkways, menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih tua itu menghormati, sopan, terus misalnya bersendawa harus sopan, itu masuk ke folkways. Tapi yang misalnya mengangkat tangan dengan tangan kanan atau tangan kiri, itu tergantung apa ya Bapak Ibu, tergantung latar belakangnya juga ya. Jika anak tersebut memang tangannya kidal, itu masuk ke usek. Tapi kalau bicara tentang kesopanan, itu maksudnya folkways Pak. Jadi karena Bapak tadi lebih menitik beratkan antara sopan atau tidak sopannya, karena biasanya kita apa-apa pakai tangan kanan gitu. Betul Pak. Karena itu bukan menggunakan sesuatu, berarti itu lebih ke folkways. Lebih ke folkways. Lebih ke folkways. Kecuali kalau anak tersebut maju disuruh menghapus dia memakai tangan kiri. Itu maksudnya apa Pak? Usage Pak. Usage. Itu gitu Bapak gitu. Itu maksudnya usage gitu. Karena ya, Pak. mungkin Mau dia tanya, kidal. Dia mau Maturun Pak. Sami-sami. Pak Munopo mau tanya, yang kalau kan kuping itu termasuk folkways ya Pak? Apa Bu? Ada yang suku yang memanjangkan kuping memakai anting itu termasuk folkways atau Iya. custom Pak? Custom. Iya, custom. Istiadat. Custom itu adat istiadat Bu. Ya, kalau bicara sudah adat itu sudah custom Bu. Kalau folkways, usage itu lebih umum Bu. Bisa digunakan oleh siapa saja. Paham gitu? Iya. Tapi ketika kegiatan itu lebih dikhususkan pada salah satu suku, itu sudah masuknya custom Bu. Oh iya, makasih Pak.
Jadi folk voice dan usage itu lebih umum. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu, karena memang justru dengan pertanyaan-pertanyaan ini membantu teman-teman yang lain mungkin yang masih belum paham jadi lebih paham gitu. Begitu. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu. Nah, cukup jelas. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya tentang tenaga endogen. Tenaga endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi Bapak Ibu. Salah satu bencana alam yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah gunung meletus. Peristiwa gunung meletus seringkali ditemui di Indonesia. Gerakan magma yang merupakan penyebab gunung meletus disebut dengan titik-titik. Apa? Seismo. Anisme, Pak. Apa? Apa? C, Pak, saya, Pak. Vulkanisme. C, Pak. C, Pak. Vulkanisme. Vulkanis. Tenaga endogen gunung meletus, Pak, kata kuncinya. Vulkanik. Kita pilih yang salah dulu. Kalau erosi, sedimentasi itu eksogen nih Bapak Ibu nih. Dari luar nih. Eksogen. Berarti pilihannya ada 3. Kalau tektonisme itu berarti hubungannya dengan pergeseran nih. Gempa nih. Gempa. Pergeseran lempengnya. Iya. Dan sedangkan seisme apa itu Bapak Ibu? Seisme dan vulkanisme? Seisme itu gempa, ya. Nah, sedangkan tektonisme itu pergeseran ya, lempengan. Nah, seisme itu gempa ini gempa, sentakan ya, getaran. Itu seisme. Berarti kalau peristiwa magma itu adalah getaran, betul. Seisme getaran, gempa. Berarti kalau yang soal ini pergerakan magma adalah yang C, Pak. Vulkanisme. C. Vulkanisme. Ya, vulkanisme. Betul sekali Ibu. Yang dari mana ini? Dari Kebumen nih. Iya Pak, Dari Banjar. aku dari Kebumen. Oh ya, siap Bu Ida Ayu Komang. Harusnya dari Bali nih Bu Ida Ayu Komang. Iya, salah lahir. Oh, salah lahir. Dasar kali Pak. Baik. Jawabannya yang C ya Bapak Ibu. Berarti Betul, vulkanisme. Berarti kalau saya Gimana? getarannya seolah-olah gempa bumi ya. Iya, kayak sentakan getaran, bergetar, gitu ya. Asalnya sumber getaran. Kalau tektonisme itu pergeseran lempengan bumi. Ya, perubahan lempengan bumi. Ada yang retak gitu, geser. Ya, geser sedikit lah. Akhirnya yang di atas itu jadi turun gitu ya. Terjadilah gempa. Begitu. Kalau vulkanisme itu hubungannya dengan gerakan magma. Begitu Bapak Ibu? Bisa Iya, diterima? Bisa Cukup jelas, Pak. Pak? Baik, kita lanjutkan. Kita sudah mulai matematika ini ya, kurang lebih nanti ada 3 atau 4, 5 ya. Berikutnya. Nah, soal-soal seperti ini pasti keluar nih, soal konstruktivisme ya. Pembelajaran konstruktivistik di matematika. Dalam sebuah pembelajaran geometri di sekolah dasar, seorang siswa tidak dapat memilih kertas manakah yang dapat digunakan untuk menutup kerangka sebuah prisma sebagai berikut. Kertas berbentuk apa sajakah yang diperlukan untuk menutup rangka kawat berikut ini? Ya, ini ada prisma. Anak bingung nih. Bingung cara menutupnya. Yang dipilih yang mana? Yang A, apa yang B, Saya apa Pak. yang C, apa yang D, apa yang E Pak. gitu. Nah, Pak. kemungkinan penyebab dari masalah tersebut adalah apa? Iya Pak. Kita sama Instruksi yang diterima kurang jelas. Perintah soal. sama kaki. Oh. Dan jenjang. Pak. Kurang jelas kah? Kurang jelasnya di mana Pak. itu? Yang A, Pak. Yang A lagi. Bentar, Pak. Yang A kurang jelasnya di mana Bu? Yang E Bu? Perintah soalnya tidak tahu apa disuruh memilih.
Instruksi yang diterima kurang jelas. Tentunya sudah memilih itu, Bu. Sudah disuruh memilih. Pak, saya Pak latihan Tas berbentuk apa sajakah yang diperlukan untuk gini Bu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, Bapak Ibu hindari pilihan yang menyalahkan orang lain atau teknis, hal-hal teknis Bu ya. Hal-hal teknis. Artinya hal-hal teknis seperti instruksi gitu. Ini jangan dipilih Bu ya. Karena soal ini tidak mengacu ke situ sebetulnya ya. Tidak mengacu ke hal kalau yang A juga masalah hal teknis Bapak ya. Yang A jelas salah, jangan dipilih Bapak Ibu yang C Pak. Yang B jelas salah lagi, menyalahkan orang tua dan lingkungan juga kurang tepat. Nah sekarang yang C apa yang D? Nah ini lebih jawaban yang paling realistis adalah C dan D. Siswa tidak belajar materi jaring-jaring prisma menggunakan alat peraga fisik. C Bapak Ibu ya. Jawabannya yang C. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan anak bangun ruang seperti ini, kita harus menggunakan alat peraga fisik Bu, Bapak Ibu ya. Anak harus praktek langsung. Justru anak disuruh langsung membuat bangun ini ya, lebih konkret. Jadi anak paham, oh ternyata yang bisa menutup ini segitiga, ada 2 segitiga. Kemudian persegi panjangnya sama ini yang ini. Terus yang berikutnya yang ini mungkin, nah kayak gitu. Praktek langsung ya. Berarti jawaban yang tepat kan sebetulnya A ini Bu. Tapi anak mungkin memilih yang C atau yang A Ibu, mungkin yang D mungkin ya. Nah itu yang salah. Ya jadi jangan menyalahkan hal teknis Ibu ya. Jangan kalau soal seperti ini jangan menyalahkan hal yang teknis seperti ini. Instruksi yang diterima kurang jelas, tidak. Yang lebih ditekankan di sini adalah antara C dan D Bapak Ibu. Ya jawabannya yang C. Itu maksud atau paham apa yang saya sampaikan? Gimana Pak? Berarti ini terkait dengan cara guru mengajar ya Pak ya? Dengan praktek pembelajaran kita Bu, Bapak Ibu. Bagaimana murid itu mengetahui atau implementasinya pada saat pembelajaran itu seperti apa. Kenapa kok murid tidak bisa atau murid kok kenapa salah dalam menentukan itu. Nah berarti selama ini kita ngajarnya ada yang salah. Nah gitu. Jadi jangan salahkan ke soalnya ya gitu ya. Soalnya jangan disalahkan. Soalnya tentunya ya baik gitu ya. Apalagi instruksinya. Kita anggap soal ini betul ya. Jadi yang lebih ditekankan adalah ke pembelajarannya ya. Gitu ya. Paham Bapak Ibu? Paham Pak. Jadi lebih ke fokus ke bagaimana cara mengajarkan kita. Implementasinya ya. C atau D. Tapi lebih tepat adalah yang C. Karena bangun prisma atau mengajarkan bangun ruang itu tidak hanya untuk video. Langsung praktek ya Pak ya. Menggunakan alat peraga fisik. Itu ya Bapak Ibu nih. Jelas? Baik, sekarang kita lanjutkan. Masih tentang konstruktivisme. Nah ini. Ya. Pak Kanto memahami bahwa pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran peserta didik. Pada saat Pak Kanto mengajar dengan LKPD seperti pada gambar. Nah ini. Rangkaian gambar, rangkaian perseginya seperti ini. Ada 6 buah persegi dapat disusun sehingga membentuk bangun-bangun berikut. Nah, bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Gambarkan hasilnya pada kertas bertitik. Ya, jadi anak disuruh menggambar menggunakan 6 persegi bebas. Ya, ada yang lurus, ada yang belok, ada yang seperti ini dan bebas. Kemudian dari bangun yang terbentuk, bangun mana sajakah yang merupakan jaring-jaring kubus? Dari sini saja sudah terlihat Bapak Ibu jawabannya.
dari bangun yang terbentuk, bangun mana saja yang merupakan jaring-jaring kubus. Nah, urutan proses pembentukan pengetahuan beserta didik Pak Anto menggunakan LKPD tersebut. Jadi Bapak Ibu itu disuruh menyimpulkan ya, atau mengartikan itu LKPD ini maksudnya apa. Yang pertama jelas memahami informasi ya. Silakan Bapak Ibu pahami dulu. Yang A, memahami informasi, kemudian menemukan jaring-jaring, kemudian memeriksa kebenaran jaring kubus. Betul apa salah yang A? Sesuai dengan LKPD ini Bapak Ibu. Sesuai dengan LKPD ini. Salah. Ya, bangun kan di sini gambarkan hasilnya ya, disuruh menggambar bentuk. Kemudian yang B, memahami informasi, kemudian membangun kubus dari 6 persegi yang disediakan, Yang E jawabannya, Pak. menyusun jaring-jaring kubus, menuliskan jaring-jaring pada kubus. Salah, Pak. Yang E, Pak. Kurang tepat itu Pak MB. Yang B kurang tepat. Ada yang jawab E. Iya. Ada yang jawab E selain E, apalagi? Yang C. Yang Ada yang C. Nah, ada 2 pilihan yang sudah ada ini. Kalau yang D jelas salah nggih Bapak Ibu nggih? Ujuk-ujuk langsung menyusun jaring kubus kan salah nggih? Ya. Dan ini yang dimaksud. Nah, sekarang kita pikirkan yang C apa yang E? Pak. E, Pak. C, Pak ya. C. Jaring-jaring kubus. Yang C. Yang E. Oh, E kan. E. Bingung. E. Persegi. Menyusun jaring-jaring dari susunan persegi yang disediakan. E. E, Pak. E. Ye, jawab salah. Nah, soal-soal seperti yang cukup membingungkan ya Bapak Ibu. Nah gini, coba kita ulangi lagi LKPD-nya. Perintah pertama, ini perintah pertama ya. Ini perintah kedua. Ya. Perintah pertama, bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk, gambarkan hasilnya pada kertas bertitik. Berarti anak disuruh apa ini? Disuruh menggambar sebebas-bebasnya ya. Ya. Sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu ya. Menggunakan 6 persegi. Sebanyak-banyak. Nah, setelah terbentuk, dari bangun yang terbentuk, bangun mana sajakah yang merupakan jaring-jaring kubus? Berarti disuruh apa? Disuruh apa yang nomor kedua? Pak. Disuruh memeriksa. Disuruh memeriksa. Nah, jadi setelah menemukan bangun lain atau membuat bangun lain, kemudian diperiksa. Ini sudah sesuai kubus apa tidak? Oh, berarti jawaban yang tepat adalah yang Bapak Ibu. Saya sama. Jawabannya C itu ya. Perlu hati-hati Bapak Ibu, pahami betul. Gitu ya. Nah, memang tipis sekali C dan E Bapak Ibu ya. C dan E itu tipis sekali. Memang pasti ada 2 option atau 2 pilihan yang tipis, yang hampir mirip. Itu Bapak Ibu yang perlu hati-hati sekali. Nih, kadang kita terjebak di soal-soal bentuk seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf, ini jam berapa nih Bapak Ibu? Saya lagi nggak ada jam di sini. Jam 2.15, Pak. yang waktu Indonesia Barat Bapak Ibu. Jangan 14.13, Pak. 14.13 ya, oke baik, masih ada waktu. Baik, ini cukup jarang ya Bapak Ibu, perlu hati-hati ini yang jawaban seperti ini Gi. Nah, soal-soal seperti ini. Ya, Pak. C. Baik, kita lanjutkan. Sekarang hitung-hitungan tentang perbandingan. Ini soalnya sederhana Bapak Ibu, cukup sederhana. Bapak Ibu bisa apa tidak? Menggunakan cara apa Bapak Ibu? Yang begini Pak, A kali B per A tambah B. Boleh.
Bisa. Secara bersama. KPK. Iya. A kali B. Oh, maaf. A ditambah kali B dibagi A tambah B. Boleh? Bisa. Ini namanya T gabungan. Ya. T gabungan. A kali B berarti 24 dikali 40 dibagi 24 ditambah 40. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sama dengan hitung sendiri berapa hasilnya ketemu. Boleh. Atau dengan cara lain. Oh, sebelum saya jelaskan, saya baca soalnya dulu nih Bapak Ibu biar paham ini. Pak Andi berencana akan memasang keramik pada lantai rumahnya. Ia menawarkan pekerjaan tersebut pada Budi dan Chandra. Oh, yang mau kerja ini Budi sama Chandra. Budi mampu menyelesaikan selama 24 hari, sedangkan Chandra mampu 40 hari. Jika Budi dan Chandra bekerja sama ya, jadi satu ini. Kira-kira keramik dapat selesai dalam waktu berapa? Kayak gitu ya. 15. C. 15, betul. Nah, ini boleh pakai seperti ini, boleh. Atau boleh seperti ini Bapak Ibu ya. Sama saja ya. Soal yang saya tulis merah ini dengan soal oret-oretan yang hitam ini sama. T gabungan sama dengan A kali B per A plus B. Atau seper T gabungan sama dengan seper T1 ditambah seper T2. Seper 24 ditambah seper 40. Kita samakan penyebutnya 24 sama 40 jadi 120. Nah, jadilah 5 per 120 ditambah 3 per 120 sama dengan 8 per 120. Karena ini seperti, masih seperti, nah kita balik. T gabungan sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan 15 hari. Cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Ini harus bisa ini, yang sudah PPG itu sudah harus bisa ini. Kalau yang masih pretest ya mungkin belum menguasai ini gitu. Tapi kalau sudah pernah ikut PPG insya Allah ini bisa. Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini namanya perbandingan apa Bapak Ibu? Perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Semakin cepat harinya, semakin kuat tenaganya, semakin cepat harinya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu jawabannya yang iya, monggo. Dari mana dapat 5 per 20 tambah 3 per 20 itu Pak? Ini dikali 5 Pak. KPK-nya. Oh, KPK. 24, KPK-nya kan 120. Nah, ini dikali 5. Cari persamaan penyebutnya. Iya, Iya, penyebutnya. samakan penyebut. Iya, karena KPK dari 24 dan 40 adalah 120. Ya. Kalau 100 nggak bisa ya, 120. Gitu. Atau 360 atau 240 bisa. Tapi itu kan bukan KPK, yang namanya KPK kelipatan terkecil ini. 120. Nah, berarti dikali 5, ini kali 5. Ini 40 biar jadi 120 dikali 3, berarti 3 per 120 dan seterusnya. Gitu nih Bapak? Siapa? Uja. Baik. Atau Bapak bisa pakai yang ini. Jika Bapak Ibu bingung memakai rumus yang saya tulis ini, bisa memakai yang rumus gabungan ini. A kali B dibagi A tambah B. Ini kenapa maksud saya tulis seperti ini biar Bapak Ibu paham maksudnya, konsepnya ya. Karena ini perbandingan berbalik nilai. Memakai seper ya. Baik, saya lanjutkan. Ini juga soal sering keluar. Ada rumus cepatnya Bapak Ibu. Rumus cepatnya bagaimana? Nah, ini sudah ada catatannya. E dan F adalah titik tengah diagonal. AC dan BD. Ini pas di tengah-tengah. Maka panjang EF pada gambar adalah 4. 4. Dari mana Ibu 4? Ya, ada rumusannya Pak, setengah
Panjang apa setengah dari AB kurang DC. Iya, betul sekali. Yang panjang kurangi yang pendek dibagi 2. Ya. Panjang kurangi pendek dibagi 2. Ini AB yang panjang kurangi yang pendek CD yang atas dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dengan catatan gambarnya atau soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini titik tengah. Gitu ya. Itu cara cepatnya. Tapi soal biasanya sudah diberi rambu-rambu seperti itu. Biar tidak terlalu sulit banget ya. Itu triknya. Paham Bapak Ibu? Hamba. Oke. Kita lanjut ya. Ini sederhana. Oh maaf, ini saya belum ganti jawabannya nih. D. B. Pak Sandi ya. Wah, ini belum saya tutupi nih ya. Biarin aja lah. Jawabannya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Baik, ini waktu menyusul tentunya Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan waktu susul menyusul ya. Karena ini pelajaran kelas 6. Iya, Bapak Ibu yang biasa ngajar kelas 6 insya Allah tahu. 2 buah bus ya. Sebentar, sebelum saya baca soalnya, yang namanya waktu menyusul itu pasti ada kendaraan atau orang yang berangkat duluan, gitu. Tidak mungkin bareng. Kalau yang namanya bareng ya nanti ya jelas siapa yang menang, nggak ada yang menyusul. Ya, kalau bareng ya yang munculnya dari menit 0 sudah itu kelihatannya. Yang namanya menyusul pasti ada yang berangkat duluan, baru yang berikutnya kecepatannya lebih tinggi, kecepatan keduanya lebih tinggi menyusul. Nah itu prinsipnya. 2 buah bus antar provinsi berangkat dari terminal dan menuju kota yang sama. Bus A berangkat pukul 6. Ya ini bus A. Ini jelas yang berangkat pertama. Dengan kecepatan rata-rata 40. Bus B berangkat pukul 8.30. Ngepur di situ ini, istirahat dulu ini. Dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Otomatis lebih kencang ini, lebih tinggi. Apabila bus B melewati rute yang sama seperti rute bus A, bus B menyusul bus A pada pukul berapa? Nah, ini rumusnya Bapak Ibu ya. Waktu menyusul itu sama dengan selisih jarak dibagi kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Kenapa kecepatan 2? Karena kecepatan 2 yang lebih tinggi. Ya, kecepatan 2, kecepatan yang dimiliki orang kedua dikurangi kecepatan 1. Di sini ada selisih jarak. Selisih jarak itu apa? Selisih jarak itu sama dengan kecepatan 1 dikali selisih waktu. Ya, yang dipakai kecepatan 1 dulu. Kecepatan satunya 40 nih. 40. Selisih waktunya berapa? Ya, tadi dari pukul 6 ke pukul 8.30. Pukul 6 ke 8.30 itu 2,5 jam. 2,5 jam dikali 40. Sama dengan 100 km. Oh, jadi jarak yang ditempuh oleh si A itu dikatakan selisih jarak. Jadi gini, si A sudah menembus 100 km, sedangkan si B masih di posisi 0. Jadi kan selisihnya 100 km. Nah, maka masukkan ke sini. 100 dibagi kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. 65 kurangi 40 sama dengan 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4 jam. Jadi waktu menyusul yang dimiliki oleh bus B adalah 4 jam. Karena tadi berangkatnya pukul 8.30 bukan pukul 6. Pukul 6 itu si A, sedangkan kita menghitungnya dari si B. Yang kedua 8.30 ditambah 4. Jadilah 12.3. Jawabannya yang D Bapak Ibu ya. Baik, cukup jelas Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pusing Pak kalau matematika Pak. Pusing ya. Ini berarti yang harus kita seperti itu. hafalkan ya Pak ya. Yang Harus saya kita hafal. kotak-kotak ini ya harus dihafalkan. Betul sekali. Wow. Sekarang paham, itu lupa lagi. Ih, Ya. Kalau kemarin kan waktu papasan. ya. Iya. Ya, sekarang waktu menyusul. Yang Seperti jarak janji saya iya, kemarin. Dibagi, tambah. Waktu menyusul. ditambah Kalau kecepatan waktu 1 berpapasan sama kecepatan ditambah. 2. Iya.
Kalau menyusul itu dikurangi, tapi selisih jaraknya ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Tentang ini, yuk lebih cepat. Pak Hardi merupakan guru sejarah di sebuah sekolah. Pak Hardi meminta peserta didiknya untuk menghimpun sumber informasi, menghimpun sumber informasi jejak masa lampau. Sudah kelihatan ini. Apa metode penelitiannya? Heuristik, Pak. Heuristik. Iya, betul sekali. Kalau Benar. ada kata-kata menghimpun sumber informasi itu heuristik, betul ya? Kalau ini nggak ada ini ya. Kalau kritik ada dengan cara mengkritik. Artinya misalnya ada peristiwa 98, ya, ada yang mengkritik. Peristiwa 98 itu sebetulnya tidak seperti yang sudah diberitakan, ini dikritik. Nah, itu masuk kritik. Kemudian historiografi dari hasil kritikan tadi, dari hasil narasumber, heuristik, kemudian dari dikritik, nah kemudian disimpulkan sejarahnya, itu namanya historiografi. Begitu. Karena setiap sejarah pasti ada yang benar, ada yang tidak ya. Ada yang diada-ada, ada yang otentik atau asli gitu. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang ringan-ringan lagi ini. Pekerjaan sebagai wanita penghibur atau biasa disebut dengan PSK merupakan pekerjaan yang tidak asing lagi. Pekerjaan PSK saat ini meresahkan karena bukan hanya wanita dewasa yang menjadi PSK, melainkan wanita yang belia, yang masih di bawah umur, yang putus sekolah dan lebih memilih PSK. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kualitas masyarakat ke depannya. Berdasarkan kasus di atas, nilai dan norma yang dilanggar pada kasus PSK tersebut adalah norma Hukum dan kesusilaan. Iya, betul sekali. Hukum dan kesusilaan. Iya. Hukum ini karena mempekerjakan di bawah umur, gitu. Ya. Kesusilaan ini, iya, kesusilaan ini sudah karena ya hubungannya dengan PSK pasti dengan kesusilaan, gitu, dimulainya. Gitu. Kita tahu sendiri lah. Jawabannya yang C. Kalau norma agama ya memang ada sangkut. Kalau norma agama memang ada sangkutan. Kalau norma agama itu lebih ke hubungannya dengan Tuhan ya, dengan diri sendiri ya Pak ya. Iya, dengan diri sendiri dan Tuhan. Tuh. Kalau agama. Baik, kita lanjutkan. Atau ada yang ditanyakan? Cukup jelas nih ini ya. Lanjut. Oke. Ini sebetulnya tanpa membaca pun sudah. Sedikit dulu Pak, bahas tentang norma tadi. Misalnya Norma. masih kurang jelas tentang Kalau- contohnya yang apa? PHK. Yang ada tuh Contoh- dia pilih hukum kesusilaan. Dalam kondisi COVID, dia mem-PHK-kan karyawan. Apakah dia Itu norma jelas, hukum atau kesusilaan? jelas hukum, Bu. Hukum. Hukum. Oh, lupa. Iya, hukum. Karena mem-PHK kan itu nanti hubungannya dengan aturan yang berlaku hukum. Itu entah itu COVID ataupun tidak, itu ya. Kalau kesusilaan itu lebih ke misalnya gini. Kesusilaan itu lebih misalnya memperlakukan pekerjaan dengan semena-mena misalnya ya, dengan kayak kerja rodi gitulah. Itu bisa kesusilaan dan bisa hukum ya, tergantung nanti pilihannya ya. Kalau atas dasar kemanusiaan itu kan hubungannya sama kesusilaan gitu ya, hati nuraninya gitu. Baik, kita lanjutkan gitu ya. Nah, berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu. Tanpa Bapak Ibu membaca ini, ya sudah tahu jawabannya ini. Apa? Jawabannya apa? Apa? Ya, sudah. Jawabannya A ini. Soal ini pernah keluar di angkatan 1 kalau nggak salah Bapak Ibu. Angkatan 2 mungkin juga keluar ini saya. Ya, jadi tanpa membaca pun sudah kelihatan ini. Tidak ada yang namanya keadilan ya, persatuan apalagi itu. Kerancuan ya Mas. Iya, yang apalagi kerancuan ini, ada kesukaan juga. Nah ini kan enggak, ini yang absurd juga ini ya. Nah, yang Tentuan ya. logika itu adalah yang A ini ya. Jawaban A ini tanpa perlu saya jelaskan lebih detail sudah paham. Baik, sekarang yang ini ya. Ini yang perlu Bapak Ibu paham ya. Analisislah teks di atas berdasarkan karakteristik yang tergambar. Teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf apa?
Saat ini Persuasif. masih banyak. Iya. Persuasifnya dari mana Ibu? Oleh sebab itu, ajakan. Betul sekali. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu sudah sepatutnya, gitu ya. Ya. Ya, Maka sudah sepatutnya. Mari seperti kita mengajak gitu ya. Oleh sebab itu sudah sepatutnya. Nah, itu berarti kata kuncinya ini sudah cepat. Ini berarti jawabannya yang betul sekali Bapak Ibu. Kalau yang argumentatif itu pendapat nggih, lebih ke pendapat. Pendapat tanpa mempengaruhi, tanpa mengajak, hanya berpendapat saja. Menurut saya kayak gitu ya. Itu namanya pendapat. Nah, tapi kalau sudah sepatutnya kita selaku guru dan orang tua itu sudah mengajak ini. Persuasif. Ya, jawabannya yang lain. Kalau deskriptif itu ya gimana? Mohon dijelaskan satu persatu itu Pak. Ada dari A sampai E itu Pak. Kalau deskriptif itu menggambarkan, itu hubungannya dengan panca indera Bapak Ibu. Ya, ada panca indera. Contoh, gunung itu terlihat indah. Gunung itu terlihat indah berarti sudah dilihat oleh kita. Udaranya sejuk, nah sudah dirasakan. Ya, udaranya sejuk, di kulit rasa sejuk. Nah, itu deskriptif, menggambarkan suasana, menggambarkan objek. Itu deskriptif. Hubungannya sama panca indera. Kalau argumentatif itu argumentasi, itu pendapat. Pendapat tetapi dia itu tidak berusaha untuk mempengaruhi orang lain, tidak mengajak, ya, tidak mengajak, hanya memberikan pendapatnya saja. Menurut saya, ya gitu ya, lebih ke tanggapan. Argumentatif itu lebih ke teks tanggapan. Kalau naratif itu ada urutan peristiwanya, Bapak. Narasi, urutan peristiwanya. Ada nama tokohnya. Ya, ada nama tokohnya. Ya. Misalnya Adi pergi ke pasar pada hari Minggu jam ini misalnya, itu naratif, sudah kelihatan. Kalau eksposisi itu lebih ke ilmu pengetahuan, hampir mirip dengan yang kemarin Pak. Eksplanasi nggih. Kalau eksposisi itu lebih ke kayak langkah-langkah prosedur gitu Pak. Langkah-langkah kerja, urutan kerja itu eksposisi. Kalau eksplanasi itu lebih menjelaskan asal-usul kejadian, menjelaskan asal-usul alam, peristiwa alam, bisa sosial. Ya, itu eksplanasi, menjelaskan. Misalnya tsunami adalah ini nih, proses terjadinya tsunami ini, nah itu namanya eksplanasi Pak. Kalau eksposisi itu lebih ke kayak materi biasa, ya, lebih ke materi, mendefinisikan sesuatu, eksposisi itu tanpa menjelaskan proses terjadinya, itu eksposisi. Kalau persuasif tadi mengajak, ajakan, ya, ajakan, ada kata-kata mari, oleh sebab itu, maka, ya, sudah seharusnya, nah itu mengajak, nah itu persuasif. Itu Bapak, jalan gitu. Ya, terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya, kalimat yang tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor titik. Nomor 1, pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. 2, kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya. B Pak. Yang D apa yang B? Bandung apa Denpasar? Denpasar Pak. Denpasar Pak. Denpasar. Ya, Kenapa? Pasar, sangat Double. sekali. Kenapa Double. Denpasar Bu Ida? Double, Sangat iya. manis sekali itu Pak. Waduh iya ini kayak korma ya. Gini monggo Bu Pak. Bapak mau nanya Pak, dapat dijelaskan ciri-ciri kalimat tidak efektif Pak? Ya, monggo. Bisa dijelaskan ciri-ciri kalimat tidak efektif Pak? Oke, kalimat tidak efektif itu gini. Yang pertama menggunakan kalimat yang tidak mubadir. Seperti contohnya nih, tidak terbuang sia-sia, tidak berulang artinya, ya.
Kemudian menggunakan kata kerja yang tepat, kata baku, menggunakan kalimat baku. Sebagai contoh ini, misalnya ada kalimat yang tidak efektif, seperti orang Jawa kan biasanya kalimatnya tidak efektif, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan kadang tidak efektif. Contoh misalnya masuk ke dalam gitu ya. Kalau masuk ya jelas ke dalam gitu nih. Masuk ke dalam itu, ya, Pak. itu Double masuk ke dalam. Iya. Terus geser 5 langkah ke kiri ya. Kalau ke kiri ya jelas geser gitu. Bergeser. Nah, itu. Iya, makanya Sama Pak di Bali juga dalam begitu, Pak. iya gitu. Kalau makanya dalam aba-aba tu bebe itu 5 langkah ke kiri jalan, tidak ada geser 5 langkah ke kiri jalan, itu salah itu, karena itu tidak efektif gitu loh, gitu ya Pak. Itu sementara penjelasan dari saya yang secara awam nih Pak. Kalau mungkin lebih detailnya nanti di kesempatan lain, karena ini memang materi bahasa Indonesia itu banyak, luas Pak. Ada yang luas sekali. Cara gampangnya kayak gitu, membedakan kalimat efektif dan tidak efektif gitu. Jadi kalau naik ke atas ya naik ya ke atas Ya, gitu ya. turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Itu yang Iya. kadang kita sudah tidak efektif. Iya. Naik betul. ke panggung. Kalau naik ke panggung Pak, naik ke panggung. Naik ke panggung bisa. Iya. Bisa karena panggung kan bisa panggungnya ada di bawah, bisa di atas Bu, ya kan? Oh iya. Kan kalau panggung di bawah contohnya panggung apa? Kalau kita seperti kuliah di luar negeri kan kayak hall itu ya, iya. auditorium kan panggungnya di bawah kan, ya kan? Oh, iya, Penontonnya di atas gitu kan, gitu. Tapi kalau naik ke atas jelas, ya atas ya di atas sana naik kan. Kalau naik ke panggung memang naik ke panggung, maksudnya naik di panggung gitu. Silakan panggung itu. Kasih. Gitu. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan jawabannya D. Sekarang ini kutipan fiksi ya. Kutipan cerita fiksi di atas termasuk ke dalam bagian apa? Dahulu hiduplah raja dan ratu yang kejam. Pak, soal yang tadi Pak di back lagi Pak, belum saya speech, Oh Pak. iya. Maaf Pak. Ya monggo ini. Ya itu Pak Sony. Sudah? Sebentar Pak. Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya yang ini. Kutipan cerita fiksi di atas termasuk ke dalam bagian apa? Cerita fiksi itu kan ada orientasi. Ada komplikasi. Ada resolusi. Berarti ini termasuk apa? Orientasi. Ini ya pengenalan ini ya. Dahulu. Iya, ada dahulu, hiduplah raja dan ratu. Ada pengenalan dulu, berarti orientasi. Kalau komplikasi itu berarti sudah mulai konflik ini. Sudah mulai ramai ya. Permasalahan sudah muncul. Kemudian resolusi itu penyelesaian masalah nih. Resolusi, penyelesaian masalah. Tuh. Nah, untuk amanat itu bukan bagian. Amanat itu unsur intrinsik nih. Kalau amanat itu unsur intrinsik bukan bagiannya. Lah, amanat itu nanti masuk bisa ke resolusi gitu ya. Maksudnya seperti itu. Ada yang mungkin bisa menjelaskan, saya agak lupa ini. Orientasi, komplikasi, resolusi, atau ada yang satu lagi ya Bu? 3 atau 4 ya Bu? Koda Pak. Koda. Nah, iya koda, betul ya. Koda penutup. Sudah. Berarti setelah resolusi itu ada koda ya. Terima kasih Bu. Koda. Iya betul. Penutup. Ya mungkin demikianlah cerita yang pada itu. Koda gitu ya. Akhirnya sang putri hidup bahagia. Itu mungkin koda ya. Tuh. Kalau resolusi itu penyelesaian masalah. Nah, setelah penyelesaian masalah diakhiri dengan koda tadi yang saya contohkan tadi. Ya, terima kasih. Ya, jadi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Baik, cukup jelas Bapak Ibu ya? Ya, sekarang selanjutnya
Seorang guru kelas 3 SD akan melaksanakan pembelajaran dengan materi laporan hasil informasi tentang perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulis dan visual. Tulis dan visual. Tulis itu ditulis, visual itu gambar. Bisa dilihat. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah titik-titik HOTS. B. B, Pak. Membuat peta pikiran. Iya, betul sekali. B. Ya, peta pikiran, mind mapping ya. Map. Mind mapping. Ini sudah 4C termasuk HOT juga nih. Kebetulan di sini juga ada bentuk tulis dan visual. Peta pikiran itu bisa tulisan dan visual, betul. Jawabannya adalah yang B. Jangan terjebak yang ini ya Bapak Ibu ya, yang mana yang C ya, jangan terjebak yang C nih. Siswa setiap kelompok mempresentasikan hasil siswi, kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Karena kita lihat materinya, bentuk tulis dan visual nih. Dan ini menerapkan 4C dan HOTS. HOTS di sini kan mind map itu kan termasuk dalam HOTS dan kreatif juga ya. 4C itu apa singkatannya Bapak Ibu ya? Collaboration, creativity. Sudah hafal Bapak Ibu, luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, ini berkahnya Bapak Ibu, mungkin berkah di balik retaker ini biar Bapak Ibu lebih belajar, dan ternyata Bapak Ibu sudah menguasai sekali yang 4C. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Baik, selalu positif thinking nih Bapak Ibu nih. Jika gagal di sekarang, mungkin nanti di depan mungkin ada yang lebih baik, lebih berkah dari yang sekarang ini ya Bapak Ibu nih. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Amin. Ketika seorang guru sedang menjelaskan suatu topik tertentu, seorang siswa menyampaikan penjelasan dari sumber belajar lain yang berbeda dari apa yang dijelaskan oleh guru. Sikap yang sebaiknya diambil oleh guru gimana Bapak Ibu? Posisikan Bapak Ibu sebagai seorang guru tersebut. Misalnya bagaimana? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Meminta siswa agar mengikuti penjelasan guru tanpa terpengaruh oleh sumber. Yang C, Pak. Yang C. Iya. Berarti C, Pak. Berarti Bapak Ibu sudah lolos jadi guru yang bijak ini ya, guru yang benar-benar mempunyai kepribadian yang baik nih. Menyampaikan kepada siswa bahwa kebenaran dapat berbeda tergantung sudut pandangnya. Betul sekali. Kalau yang A, B, D, E itu negatif semua. Nah ini salah satu cara, memaksa. Salah satu cara mengerjakan soal kepribadian Bapak Ibu ya. Karena soal kepribadian dari kisi-kisi nomor 1 sampai nomor, kalau nggak salah sampai nomor 25 atau nomor 30, itu tentang kepribadian dan sosial Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya soal seperti ini, ya, penerapan. Nah, tentunya Bapak Ibu harus pilih jawaban yang paling bijak, yang paling ideal, yang paling berhati malaikat kalau bisa dibilang ya. Tidak ada negatifnya, tidak ada kata kecuali, seperti ini. Ya, melarang siswa untuk menggunakan sumber lain dalam belajar kecuali atas perintah guru. Ini masih ada negatifnya, ya. Jadi usahakan pilih yang jawaban yang paling positif, yang paling bijak. Begitu Bapak Ibu. Jawabannya yang C. Sepertinya ini slide yang terakhir Bapak Ibu. Slide yang ke-25. Itu artinya penjelasan saya di kesempatan ini mungkin sudah selesai, atau sebelum saya tutup silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Ya, Pak mau tanya Pak. Ini Pak. Iya. Mohon maaf sebentar saja Pak. Untuk tadi